Coba angkat tangan. Tangan sebelah. Oke, turun. Coba menghadap ke atas. Oke. Coba tatap ke depan. Tatap ke depan. Coba mata ke sana. Kemari. Ke bawah. Oke. Berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Betul toh? Berfungsi dengan baik. Coba sekarang, saat ini, kamu bilang, coba jantung berhenti. Inilah hidup. Coba jantung berhenti. Boleh. Bisa enggak? Ya. Ciri orang yang sombong tahu enggak? Mari masuk. Memang anak muda yang luar biasa ini. Oke. Boleh tenang sedikit? Kamu bertanya ada 5 hal. Kamu tanya, boleh adik-adik jawab ciri-ciri orang yang sombong. Boleh kasih jawaban? Nah, jadi yang pertama apa tadi? Apa tadi, bro? Apa tadi? Iri hati. Tadi nyak senang kalau orang lihat dia itu berhasil, Kang. Oke. Yang ketiga, bagaimana? 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 Banyak doi kuncudu. Ah, oke. Suka pamer. Apa lagi? Terakhir. Makan puji. Jadi, ini Kang, ciri-ciri orang sombong, Kang. Suka pamer, makan puji, iri hati, ini mau lihat orang sukses, apa lagi, Kang? Apa? Ini mau terima pendapat. Ini mau kalah aksi. Jadi kategori sombong ini banyak ternyata, Kang. Tuh. Tapi Kak percaya di sini dan di sana pasti di sininya tidak ada. Amin. Oke. Kenapa kesombongan ini penting? Kamu bilang, orang harus tahu kesombongan ini penting. Dosa pertama apa di dunia ini? Kesombongan. Dosa pertama kesombongan. Wow, ternyata Tuhan Yesus benci sekali orang sombong. Pernah lihat enggak? Coba satu orang ini, Jo. Ini kita suka sekali karena dia suka bereaksi tuh. Aktif dia. Nah. Oke. Coba berdiri sini. Coba angkat tangan. Tangan sebelah. Oke, turun. Coba menghadap ke atas. Oke. Coba tatap ke depan. Tatap ke depan. Coba mata ke sana. Kemari. Ke bawah. Oke. Berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Betul toh? Berfungsi dengan baik. Coba sekarang, saat ini, kamu bilang, coba jantung berhenti. Inilah hidup. Coba jantung berhenti. Boleh. Bisa enggak? Ya. Kira-kira kalau jantung berhenti apa yang terjadi? Mati. Dorang boleh duka. Mati toh? Mati toh, betul toh? Itu dahsyatnya ndak Tuhan. Tanpa orang perintah, tanpa orang suruh, sampai jantung ini bekerja terus. Itu karena pemberian Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Kalau DP jantung berhenti saat ini, pasti dia mati. Begitu juga dengan orang. Orang harus sadari orang hidup ini. Jangan sombong. Kenapa? Karena orang jantung ini, tanpa orang suruh, jantung berhenti, dia akan berhenti. Dia akan bekerja terus. Tanpa seizin Tuhan, jadi orang akan mati. Jadi semua karena kasih Tuhan. Ingat, karena kasih Tuhan. Orang jangan bilang, kita paling cantik di sini, di sekolah ini. Kita paling ganteng. Pasti cewek-cewek datang ke kita. Jangan. Ingat, orang hidup ini karena kasih karunia loh. Karena kasih karunia. Orang boleh berbangga, orang punya motor besar dan orang akan lihat, wah, DP motor besar dan bagus sekali, Kang. Satu hal kamu bilang buat
teman-teman, buat adik-adik yang ada. Torang pe jantungnya akan berhenti, dia akan bekerja terus tanpa torang suruh. Tuhan sudah menciptakan torang itu hebat, luar biasa. Tinggal bagaimana kembali ke torang pe pribadi, cara berpikir torang seperti apa tentang Tuhan dan apa yang harus torang kerjakan untuk Tuhan. Apakah torang akan abaikan, cuma masuk gereja kita akan pergi. Cuma ibadah di sana kita akan pergi. Cuma firman Tuhan kita sudah dengar dari kita anak sekolah minggu, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mulai abaikan, kita mulai sombong. Sombong. Tahu apa yang terjadi dalam Kejadian? Tuhan pernah bilang begini. Sangat memilukan ketika dia melihat manusia. Manusia hanya menciptakan dosa. Dan tahu enggak? Ada selembar kertas. Ada sini Hafiz yang ini terakhir, ada Hafiz yang kosong. Yang kosong di sini. Tolong kalau ada, boleh satu orang cari itu. Kalau ada. Begitu kalau ada. Jadi ini penting sekali, kenapa? Karena Kak so lewat masa muda loh. Lewat. Kak dari narkoba. Dari narkoba hampir mati overdosis. Kak so terlibat dembak lain, hampir mati. Apalagi? Kak so pernah pencuri. Apalagi? Banyak hal yang Kak backing. Kak ini pendosa loh. Kak pendosa. Kak pendosa tapi karena kasih karunia. Siapa yang di sini ya pendosa? Yang pernah buat dosa? Tolong angkat tangan. Kak akan bersujud. Kak akan bersujud kalau dia yang pernah berbuat dosa. Juan. Jadi kamu bilang, orang ini semua karena kasih karunia Tuhan loh. So itu kenapa Tuhan bilang, dia datang ke dunia ini bukan cari orang sehat, tapi orang sakit. Dia bukan cari orang yang suci, tapi dia cari orang berdosa. Supaya dibenarkan. Oke. Next. Pinjam pulpen yang sudah pakai. Atau so habis tinta, pakai semua Kang. Sorry ya. Itu cuma bahasa supaya diterima. Oke, ini kertas yang putih. Nggak ada coretan. Semua wajib untuk kasih lubang ya. Jadi Kak yang pertama ini. Terserah Anda mau berapa, tapi Kak yang pertama. Dari sini terus berjalan begini. Tolong. Nah, terserah Anda mau bikin seperti apa. Terserah. Biasa yang paling sedikit itu paling alim. Terserah dia mau sampai di sini seperti apa kertas itu, terserah. Dia mau rabe-rabe terserah, enggak masalah. Boleh dengan emosi kalian terserah. Boleh dengan kelembutan kalian terserah. Jangan takut-takut cucu. Ayo cepat, jangan malu-malu. Sudah, di belakang sudah. Hai, mantap. Sudah emosi. Ada lampiaskan di kertas ya. Enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa. Jangan. Sudah? Sudah toh? Sudah semua? Pastikan semua sudah. Sudah? Belum. Oh. Enggak apa-apa. Ambil di panggalnya. Oke, terima kasih. Mari. Ini
Ini seperti apa ya? Kalau mau lihat waktu Tuhan membentuk torang dalam kitab Mazmur bilang, Raja Daud bilang, dia menenun torang, dia menciptakan torang itu sebaik dan sempurna. Sebaik dan sempurna. Malaikat waktu buat salah langsung dibuang. Tetapi manusia ketika buat dosa, Tuhan datang. Betul? Oh ini masih muda. Oh ini boleh bisa bilang saya tanpa orang lain saya bisa. Oh ini bisa bilang saya hebat dari orang lain. Tapi tahu enggak ini dia? Ini seperti hatinya Tuhan loh. Ada berapa banyak jiwa yang ada di kolong langit ini? Ada berapa banyak jiwa? Ada begitu banyak. Ini hati Tuhan. Ketika teman-teman, adik-adik yang buat kesalahan dosa, Anda seperti menusuk di hatinya Tuhan. Anda mulai pegang pensil seperti tadi atau pulpen atau pisau dan Anda sedang menikang hatinya Tuhan. Tahu enggak? Sehingga Tuhan bilang dia sakit melihat perbuatan orang. Sakit. Tapi setiap hari walaupun orang berbuat dosa, dia tetap kasih makan. Dia tetap kasih orang jantung ini bergerak. Betul? Dia tetap pelihara orang. Dia tetap jaga orang ketika orang tidur. Orang tanpa tahu Tuhan ada di sana menjaga orang. Ketika orang dalam perjalanan dalam situasi yang sulit, orang tanpa sadar bahwa Tuhan ada di sana akan menolong orang. Tapi yang orang balas justru orang hancurkan Tuhan. Anda sadar enggak? Orang tua Anda boleh Anda lukai. Saudara-saudara Anda boleh lukai. Tetapi Tuhan Sang Pencipta itu dalam hidupmu, engkau mulai remehkan. Tapi sebenarnya Tuhan ada di hati ini. Tuhan sedang menolong. Tuhan sedang menjaga, bahkan Tuhan akan memelihara ini sebenarnya. Dan Tuhan tahu masa depan. Alkitab bilang, Tuhan merancangkan itu seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk dia. Tapi apa yang orang kerjakan? Orang mengabaikan Tuhan. Bahkan orang memberontak. Bahkan orang bilang, Tuhan, orang tidak perlu Tuhan. Tapi sebenarnya, Tuhan tetap datang walaupun orang bicara seperti itu. Seringkali orang berbuat dosa tanpa orang sadari. Orang mulai bilang, itu tidak penting. Saya lebih hebat dari mereka. Dan saya lebih tahu dari mereka. Kadang orang berbuat dosa tanpa orang lihat. Mungkin di sudut mana orang berbuat dosa tanpa orang tahu. Tapi sebenarnya mata Tuhan tertuju kepada orang. Amin. Tutup mata semua, kamu berdoa buat Tuhan. Tutup mata semua. Tutup mata semuanya, ada pandang kiri kanan. Tutup mata semua, kau akan berdoa. Pagi hari ini biar Roh Kudus akan datang buat setiap kalian masing-masing. Dan Tuhan senang ketika kami datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, hamba berdoa buat adik-adikku, buat saudara-saudaraku Tuhan, yang ada di tempat ini, yang sementara belajar Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Engkau tahu setiap masa depan mereka, Engkau sudah merancangkan hal-hal yang baik buat mereka. Oleh sebab itu roh takut akan Tuhan turut hidup mereka. Dan biar mereka ke depan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan ampuni setiap pelanggaran mereka, kesalahan mereka, dosa mereka. Tuhan Engkau ampuni mereka Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa biar mereka menjadi orang-orang yang akan membawa lawatan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi saksi di sana. Mereka bisa menciptakan nama Tuhan, bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan memulihkan hidup mereka. Dan sehingga di masa depan Tuhan bisa andalkan mereka. Berkati setiap hidup mereka, bahkan berkati ketika mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati mereka. Dan mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari tempat ini Tuhan, keluarga mereka, orang tua mereka, kakak beradik mereka, Tuhan Engkau memberkati. Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bisa orang tua banggakan. Terlebih khusus Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Amin. Sebelum orang berpisah, ada berapa menit lagi, silakan duduk. Don.
Anto akan penyampaian. Nah, nih, coba kasih berani gua angkat tangan. Enggak lama, supaya cepat, Dang. Oke, 1, kasih tinggi-tinggi. 1, adik siapa nama? Sela. Di belakang, angkat tangannya dulu turun. Dian. Hah? Sela, Dian, di player Mia tadi mana ya? Oh, nyak masuk dia. Yang ada buy one, oh itu Dang, 1. Mana yang angkat tangan nih. Oke, nah jadi Kanto cuma simple juga Kanto bilang, ini Kanto bukan mau melarang teman-teman untuk main game, tapi Kanto mau kasih tahu bisa atur waktu ndak? Atau siapa yang suka kecanduan? Tadi Kanto udah masuk di sebelah sementara ulangan sementara buy one ini ada Bakasto turun 2 ini. Siapa tadi yang Bakasto Mia tadi? Nah, jadi Kanto cuma mau sampaikan seperti yang Kak Morris bilang tadi, bahwa orang anak-anak muda itu adalah generasi penerus. Torang tahu orang generasi penerus. Dan iblis datang merusak orang anak-anak muda. Ya, jadi iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan berbagai cara iblis datang, khususnya itu lewat game online. Kanto kasih tahu. Kanto sedikit pengenalan, Kanto 7 tahun jadi anak gamer. Kanto selama 7 tahun itu candu dengan game online. Mungkin teman-teman yang saat ini masih boleh berkata, oh kita kecanduan, kita masih boleh atur waktu tuh, ada tuh, masih boleh atur waktu. Tapi Kanto mau sampaikan untuk Ngoni, kalau Ngoni dapat sesuatu dari game online itu silakan bermain. Jadi Kanto mau kasih tahu untuk teman-teman, orang tahu orang cita-cita apa? Semua punya cita-cita, toh? Kalau ada ini cita-cita jadi apa? Gamer. Hah? Dokter. Atau apa? Harus ada cita-cita. Atau ngaji apa cita-cita? Tukang pukul atau apa? Cita-cita jadi apa? Oh, tentara. Tentara berarti mesti jaga kesehatan. Berarti dari sekarang jangan merokok berarti. Oh, no. Keren. Sama orang. Kalau dokter kan siapa suka jadi dokter sini? Cita-cita. Masa anak-anak SD punya cita-cita kok ngoni SMA soalnya lama mau kelar kok. Tuh? Hah? Apa? Yang penting halal. Yang penting jadi orang sukses berarti, Kang. Hah? Jadi sukses. Jadi apa? Dapat lihat berseri-seri ini. Kanto kenal game online pas di Bali. Ternyata hal itu membuat Kanto jatuh, membuat Kanto nyanda terus kuliah gara-gara game online. Dan Kanto juga main COC. Sama main COC sini? Tahu COC? Tahu? Kanto leader di COC 12 akun dan torang kalau Kanto kalau war 12 akun Kanto kasih habis itu setengah hari untuk kasih kelar war itu. Jadi hal-hal demikian itu akhirnya bikin Kanto menyesal. Ternyata Kanto sadari bahwa game online ini salah satu siasat si jahat untuk bikin anak-anak muda itu sudah lagi mengenal cita-cita, sudah lagi mengenal Tuhan mereka sendiri dan jadi membangkang ke orang tua. Dan yang paling mengerikan, teman-teman, tanpa ngoni sadari, ketika ngoni serius dengan game online, terlalu habiskan waktu banyak dengan game online, itu akan membawa ngoni kecanduan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Karena Kanto saksikan sendiri dan beberapa Kanto teman-teman juga. Dulu Kanto pas itu ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak orang-orang yang punya karunia. Pendeta-pendeta katakan bahwa itu punya roh-roh lain di game online seperti itu. Dan Kanto nggak percaya, Kanto masih bermain 7 tahun. Dan akhirnya Kanto kecanduan dengan itu. Dan roh-roh yang di dalam itu transfer Kanto. Akhirnya Kanto jadi kecanduan dengan pornografi, onani. Maaf ini harus dibukakan karena pastinya oh bukan laki-laki kalau nggak pernah onani. Kanto percaya ini nggak pernah onani dia. Nggak pernah. Nah, ini harus dibukakan ke semua, masturbasi untuk wanita. Toh? Dan tanpa orang sadari, iblis sedang membawa orang kecanduan dengan daging. Dia bikin orang jadi malas ibadah, padahal itu penting untuk orang membangun orang rohani. Kanto mau bilang rahasia ini, orang hidup roh dan daging. Siapa yang DP nama kata? Tolong Vicky, perhatikan dulu apa? Orang hidup roh dan daging. Ingat ya, daging dan roh. Kalau mau kasih makan roh apa? Cara mau kasih makan roh. Ada waktu baca firman, doa pribadi, ibadah, kasih makan roh. Kalau kasih makan daging? Makanan, toh? Hiburan mata, apa lagi? Hiburan termasuk game online, drama Korea, toh? Nah, dalam satu hari berapa jam? 24 jam.
Berapa jam ngoni habiskan satu hari untuk daging? Dan teman-teman perlu diketahui, kalau orang kasih makan daging lebih banyak, otomatis orang hidup dikuasai daging. Jadi jangan heran kalau masih SMA so ada yang hamil. Jangan heran. Jadi jangan baku hakimi misalnya, kan kemudian hari ada pelia dia so DP bini so dua. Toh tahun depan toh bini so dua. Tapi belum menikah. Tapi belum menikah di luar nikah so baku piara. Jangan heran tanya apa dia. Bagaimana ngapain keseharian? Apa yang kasih utamakan? Daging atau roh? Nah, kalau dia kasih makan banyak daging, bau nih setiap hari bunyi film Korea, main-main game habiskan ya otomatis hele pendeta saja bisa jatuh. Jangan ngoni harap jadi pendeta saja bahotbah di mimbar pakai dasi rapi. Toh, kok ngoni bilang dorang kuat nggak jatuh? Enggak. Pelayanan itu nggak menjamin ngoni untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh apa diukur dengan kehidupan pribadi. Bagaimana? Seperti yang dia bilang tadi. Ada waktu baca Alkitab, ada waktu doa pribadi saat teduh. Kan toh kasih tahu ini harus. Sama yang kamu bilang tadi, jangan ada pikiran sombong. Kan toh kasih tahu. Kalau mana ada berencana untuk jadi tukang pukul, bro, banyak tukang-tukang pukul so habis dengan tua. Banyak anak-anak preman, banyak pembunuh-pembunuh napi-napi sadar bahwa orang butuh Tuhan. Kan toh kasih tahu ngoni masih muda seperti ini, saatnya ngoni harus sadar bahwa orang hidup butuh Tuhan. Seperti kamu harus bilang tadi, jangan sombong. Ini yang banyak. Dan mereka sudah dimakan usia sekarang. Sudah bisa apa-apa. Yang paling sedih, yang menyentuhkan tapi hati orang-orang di penjara. Ketika orang kunjungi, ada komunitas kunjungi orang di penjara, di waktu orang dalam keadaan terpuruk, di situ orang butuh Tuhan. Kantor mau kasih tahu, di waktu orang masih sehat, orang belum rasa penjara, belum pernah membunuh orang. Saatnya orang harus butuh Tuhan. Kan kasih tahu ini pertanyaan terakhir. Kan pernah hidup begini. Aduh, kita mau dong seperti penita-penita yang lain bahasa begini. Kita dulu bunuh 10 orang. Kita dulu bunuh 100 orang. Kita dulu pakai sabu. Kita dulu perkosa 5 cewek 1 kali. Kita perkosa. Martuhan pakai bagi kita. Ih, bangga tuh. Jadi kantor sendiri yang belum pernah ada dosa-dosa seperti itu yang dekeng, paling kantor pedosa paling cuma memakai, melawan orang tua. Dan kantor di bangku gereja paling belakang kantor. Kasihan apa kita kan? Orang ini sampai bunuh orang berapa ratus orang, sampai pukul orang, kita apa? Tapi yang perlu adik-adik ketahui, dosa semua sama di mata Tuhan. Ngana bunuh orang, 5 orang, dengan dia fitnah DP teman di belakang ini, dosa sama di mata Tuhan, sama DP nilai. Mengerti? Ngana melawan ngapain orang tua, dengan bunuh ngapain orang tua, di mata Tuhan sama. Yang beda apa? Coba. DP beda apa? Ada yang beda, meskipun itu sama, tapi ada yang beda apa? Dia beda apa? Apa? Beda jam. Beda apa? Ada yang jawab. Kasih apa? Ini mau jawab, beda apa? DP beda teman-teman, perhatikan. Apa yang orang tabur, orang akan tuai. Paham enggak? Semua dosa sama di mata Tuhan, tapi beda apa? DP tuai yang beda. Randal sekali, seperti itu. Jadi kalau ngoni belum pernah rasa bunuh orang, belum pernah rasa perkosa orang, belum pernah rasa berhubungan seks di luar nikah, jangan coba-coba sekarang. Karena apa yang ngoni tabur, ngoni akan tuai. Kalau ngoni cuma sebatas berfitnah orang, bertobat. Sampai di situ jo teman-teman. Cukup sampai situ, bersyukur. Kalau orang belum rasa hal-hal yang dosa-dosa yang mengerikan, orang bilang. Toh? Ada yang masih perawan, jaga ngoni perawan. Kalau yang sunyak perawan, minta ampun Pak Tuhan, dan Tuhan minta supaya Tuhan kasih laki-laki yang terbaik. Kata bilang gitu. Tapi ketika ngoni bikin dosa, ketika ngoni bertobat, apa yang ngoni tabur, ingat no, tetap ngoni akan tuai, dan itu bayar harga di penama. Jadi maklum ya, teman-teman semua. Dan kalau mau bilang untuk teman-teman yang kecanduan game, hari ini batasi betul-betul, lama kelamaan mulai mundur, mulai berhenti. Kalau sesuatu yang dapat menghasilkan, berhenti. Fokus dengan cita-cita, bahagiakan orang tua. Jangan gara-gara sobatona, sulupa orang tua. Baku-baku panggil sayang. Tuh, orang tua yang kasih lahir, yang pelihara apa orang yang bisa panggil sayang. Martu yang baru kenal 1 bulan, sebaku-baku panggil sayang. Aduh, kasihan. Somaka, mak bilang, Somaka, tunggu Pak Mak. Masih ada 1 match ini. Serta sayang semakang, aduh, sedikit lagi. Kasihan orang tua. Siapa nama kata? Yeremia, makan kasihan makan. Tunggu kok Mak. Kita masih, mama ini tak masih bobok chat ini kok.
Minta onas bawa kucet, sayang, makan juga. Jadi teman-teman, untuk sampaikan untuk teman-teman, jaga kekudusan anak-anak muda, amin. Amin. Sudah ada lagi yang akan mau menyembuhkan diri toh? Yang ada lagi yang bilang, kita ini tukang pukul, habis ini kita merokok, kita nyapu dulu. Sapa, antok sapa kok so? Hele teh mama sendiri mau bicara bagi kita nyamu dengan mau apalagi ke antok sana, kacili sana. Toh? Hele apalagi cuma hele tapi mama tapi papa polisi mau tegur pagi kita nyamu dengar, mau apalagi Kak Morris. Apa so dia? DP jabatan apa so? Ingat, dosa pertama bikin Lucifer jatuh apa? Kesombongan. Buang kesombongan, belajar rendah hati. Satu-satu orang perlu Tuhan. Mungkin saat ini ngoni masih pandai enteng, ya perlu Tuhan. Nanti satu-satu ngoni menangis-menangis. Kedatangan Tuhan sudah lama lagi Tuhan tidak bisa prediksi. Tapi orang-orang yang siap, kedatangan Tuhan itu jadi satu damai sejahtera, sukacita. Aduh, kasihan Tuhan sudah datang. Tapi untuk orang yang sekarang ini tidak mau betul-betul hidup dengan roh, kedatangan Tuhan itu jadi jerat, jadi mengerikan untuk dia. Ingat baik, untuk ketanamkan di pikiran, sampai di rumah, ini harus ada hubungan dengan Tuhan pribadi. Harus ada. Orang begal, kantor bilang orang nakal, seburuk apapun dia tetap butuh Tuhan. Torang apa, kenakalan apa yang torang beke? Kantor bilang, jangan sombong, seperti yang kamu harus bilang. Bertobat, fokus dengan Tuhan. Oke teman-teman, maaf agak larut, jadi kata disuruh berdoa. Jadi hanya itu yang kantor mau sampaikan buat teman-teman. Jadi anak-anak muda yang berguna, sukses, berdoa, jangan dengar ada banyak orang bilang torang anak berguna, torang anak haram, anak di luar nikah. Kalau torang sempat dengar perkataan itu buang, karena torang orang-orang yang berharga. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oke, terima kasih semua. Thank you.